Kita pembelajar ekonomi saja tentang informasi-informasi detail hal ini kurang jelas. Sebagai contoh sekarang, saya sudah berusaha mencari data terkini 2023. Misal badan usaha lainnya ini kan banyak nih, yang 133 triliun itu. Saya belum dapat detailnya. Yang BUMN ini kan ada sekitar 70-80 BUMN. Belum dapat. Jadi 2 tahun berturut-turut ini lampiran tidak diunggah. Tahun kemarin saya dapat melalui prosedur mana-mana, padahal itu milik publik sebenarnya. Itu makanya saya bilang misteri. Bagaimana kita mau menganalisis perkembangannya kalau kita tidak dapat datanya? Apalagi kalau misalnya para pembelajar ekonomi ini mau nyoba masuk ke masing-masing BUMN, Anda akan mendapatkan laporan keuangan yang mungkin tahun 2022 baru, bahkan ada yang masih 2021, padahal sudah ada 2023. Selama era periode keduanya Presiden Jokowi ini terjadi pengurangan nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan. Sewaktu Garuda belum kena masalah, dia kan menambah nilai aset atas ekuitasnya sedemikian rupa. Ketika dia masalah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita akan melakukan ulasan analisis terhadap nilai aset pemerintah pusat. Saya beri judul mengulas misteri nilai aset pemerintah pusat. Kata-kata mengulas misteri karena nanti saya akan berbagi kepada para pembelajar ekonomi tentang beberapa hal yang mungkin memerlukan pencermatan lebih dalam, bahkan sebenarnya memerlukan penjelasan dari pihak otoritas. Bagaimana kita mengetahui tentang nilai aset pemerintah beserta rinciannya, bahkan beserta nilainya dari tahun ke tahun. Nah, itu kita peroleh dari laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi, pemerintah pusat itu berkewajiban memberi laporan kepada DPR, tetapi dengan terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namanya LKPP ya. Itu bersamaan dengan laporan tentang realisasi APBN tahun yang sudah dilewati. Nah, jadi pelaksanaan APBN tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kemudian pemerintah menyusun laporan paling lambat tanggal 31 Maret, biasanya memang 30-31 Maret, itu disampaikan kepada BPK. BPK melakukan pemeriksaan kurang lebih 2 bulan, biasanya sudah selesai akhir Mei. Nah, kemudian dipublikasi. Selain dipublikasi, tentu dipertanggungjawabkan dulu kepada DPR, diserahkan juga kepada Presiden. Itu kurang lebih pertengahan Juni dan wajib diumumkan ke masyarakat. Nah, kita bisa mengunduh laporan ini, covernya tertanggal Mei 2024. Nah, itu bisa kita unduh di websitenya Badan Pemeriksa Keuangan. Biasanya Kementerian Keuangan juga mengunggahnya. Apa isinya LKPP itu? Ya, isinya satu, laporan realisasi APBN tahun yang dilalui. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu ada neraca, lalu ada laporan operasional, laporan arus kas, dan seterusnya. Nah, untuk malam ini kita membahas yang nomor 3, soal neraca. Nanti tentang realisasi APBN di kuliah berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan neraca? Ya, neraca itu ya sebagaimana juga perusahaan atau badan, ya pemerintah juga memiliki neraca. Dalam hal ini pemerintah pusat ya. Laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat. Jadi berapa asetnya, berapa kewajibannya. Kewajiban itu kurang lebih utang ya, tapi lebih luas sedikit dari utang. Nah, lalu ekuitasnya berapa? 3 hal kan? Ya, aset, kewajiban, selisih antara aset dan kewajiban itu ekuitas kalau dalam perusahaan modal. Nah, disusun, tadi sudah saya katakan, per akhir tahun. Nah, kita mendapat informasi dari LKPP tahun 2023 yang baru dipublikasikan ke masyarakat minggu lalu, itu nilai asetnya sejumlah 13.073 triliun. Nah, terdiri dari apa saja aset pemerintah itu? Ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, lalu ada properti investasi, lalu piutang jangka panjang, lalu aset lainnya. Jadi 6 kelompok, masing-masing kelompok itu ada subnya. Nah, nilainya 13.073 triliun.
Sedangkan jumlah kewajibannya itu sebanyak 9.537 triliun. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Masing-masing ada rinciannya di laporannya. Nah, selisihnya adalah ekuitas 3.536 triliun. Nah, ini saya ringkaskan, ya ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, di masing-masing itu 6 kelompok aset, 2 kelompok kewajiban, ini ada rinciannya. Pertama kita mau tahu dulu 13.073 triliun itu dibandingkan tahun sebelumnya bagaimana? Nah, ini gambarnya. Saya sajikan dari tahun 2008. Nah, tahun 2023 yang ujung itu tadi adalah 13.073 triliun. Itu naik sekitar 6% dibandingkan tahun 2022 dan seterusnya. Yang biru menunjukkan nilai dengan skala di sebelah sini, yang orange menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Apa yang tampak sekilas dari gambar ini? Ya kenaikan di 5 tahun terakhir ya di kisaran 6%, 3%, 7,5%, 6% lagi. Dan kalau kita lihat di era Pak Jokowi, di luar tahun 2015 dan 2019, ya di bawah 10%. Nah itulah kenaikan alamiah nilai aset kita, nilai aset pemerintah. Nah mengapa tahun 2015 dan 2019 itu sangat tinggi? Karena memang ada peristiwa, nanti kita kaji. Di tahun 2015 ini adalah mencatat revaluasi aset, terutama yang terkait dengan investasi. Sedangkan di 2019 ini adalah hasil revaluasi aset di tahun 2017 dan 2018, cuma selesai bukunya dan dipertanggungjawabkan pemilikannya 2019, terutama sekali terkait dengan tanah, aset tetaplah tanah, kemudian gedung dan bangunan, lalu jalan dan irigasi dan semacamnya. Naik. Di luar 2 tahun ini kenaikannya adalah alamiah. Hanya sedikit catatan, yang data dari tahun 2008 sampai dengan 2012 ini tidak termasuk penyusutan. Mengapa? Karena memang bertahap laporan keuangan pemerintah pusat ini. Aturan tentang penyusutan yang baku baru mulai tahun 2013. Nah, jadi aset-aset itu kan mengalami penyusutan, tapi sekaligus juga peningkatan. Itu ya. Lalu mari kita lihat kalau rincian. Ini nilainya tadi 13.073 triliun. Terdiri dari apa? Tadi kan 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini saya gambar nih masing-masing. Cuma karena ada satu jenis namanya properti investasi. Di tahun-tahun lampau belum disajikan. Disajikannya baru 2 tahun terakhir, sehingga saya masukkan dia di aset lainnya seperti pengelompokan lamanya. Maka ada 5 kelompok. Nah, kita secara pembelajar ekonomi mungkin selintas saja sudah melihat dari gambar ini. Yang porsinya besar 2 kan, yang hitam dengan yang orange kan. Yang hitam adalah aset tetap, yang orange adalah investasi jangka panjang pemerintah. Yang lain-lain, misalnya hijau aset lancar, lalu ada piutang kuning tipis, lalu ada aset lainnya biru muda. Nanti kita akan pelan-pelan melihat. Cuma gambar ini sama nilainya dengan grafik sebelumnya, lalu ini rinciannya. 5 kelompok. Kalau sekarang disajikan 6 kelompok. Ada tambahan properti investasi. Itu apa nanti kita akan lihat. Nah, ini aset lancar dulu. Dari 5 kelompok itu kita ulas 6 kelompok sebenarnya untuk sekarang. Kita ulas pelan-pelan satu-satu. Nah, ini yang disebut dengan aset lancar. Saudara-saudara pembelajar ekonomi bisa membayangkan seperti perusahaan lah. Jadi beberapa hal dari pencatatan neraca pemerintah ini ya mirip dengan perusahaan, cuma dia memiliki aturan tersendiri, akuntansi untuk beberapa hal. Nah, kalau kita lihat ya ada kas dan setara kas. Lumayan besar loh ya, 343 triliun kas dan setara kas pemerintah itu. Tapi nanti hati-hati karena tersebarnya di mana-mana. Ada di rekening pemerintah di Bank Indonesia, lalu lainnya masing-masingnya ada lagi subnya. Jadi ada di Bank Umum, ada di Bank Indonesia. Nah, nanti ada di Badan Layanan Umumnya pemerintah, jadi tersebar. Jadi pemerintah ini kalau dilihat angka ini punya duit akhir 31 Desember. Duit yang beneran duit ya, bukan aset tetap ya. 340 triliun tapi tersebar. Lalu ada uang muka rekening bendahara umum negara. Bendahara umum negara itu dalam hal ini
menurut undang-undang adalah Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu punya dua peran. Di satu sisi dia memimpin Kementerian Departemen Keuangan, ya Kementerian Keuangan. Di sisi lain dia adalah bendahara negara. Nah ini dalam fungsi dia jadi bendahara negara untuk hal-hal yang bersifat kebendaraan, ada rekeningnya. Lalu ada investasi jangka pendek, lalu ada belanja dibayar di muka maupun uang muka belanja. Ini istilah-istilah akuntansi ya. Lalu pendapatan yang masih harus diterima, piutang, persediaan, ini adalah aset lancar. Yang kedua adalah investasi jangka panjang. Nah, ini malam ini kita banyak mengulas. Sebetulnya di sini pun di kas dan arus kas tadi juga banyak hal ya. Di dalam hal aset lancar itu pun sebetulnya nanti kita akan harus melakukan kajian tersendiri tentang berbagai kas, tentang masing-masing simpanan, seperti simpanan kas di Bank Indonesia itu berapa banyak, perkembangannya bagaimana. Tetapi untuk malam ini kita aset lancar tidak kita terlalu bicarakan. Kita banyak membicarakan tentang jenis aset berikutnya, yaitu salah satunya adalah investasi jangka panjang. Kan 5 ya, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Ada aset lancar, ada kemudian yang kedua investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini besar sekali ya, 4.077 triliun. Nah, terdiri dari investasi jangka panjang non permanen. Ini uniknya nih. Jadi jangka panjang tapi tidak permanen. Nah, ada juga investasi jangka panjang yang permanen. Ya non permanen itu jangka panjang tuh prinsipnya adalah lebih dari setahun. Direncanakan lebih dari setahun. Tapi kalau dia non permanen berarti akan diambil oleh pemerintah atau keluar dari investasi tersebut. Sedangkan yang permanen ya berarti akan tidak direncanakan untuk dijual. Tentu kejadian-kejadian misalnya kepada BUMN itu adalah investasi jangka panjang yang permanen. Bukan berarti tidak bisa dijual ya, tapi tidak ditujukan untuk dijual. Nah, nilainya besar, 4.077 triliun. Nanti kita akan bicarakan pelan-pelan sebagiannya. Yang paling besar dari non-permanen, karena kita mulai dari yang non-permanen dulu. Nah, ini kita lihat perkembangannya dulu, investasi jangka panjang. Jadi, tadi sekitar berapa? 4.077 triliun. Kenaikannya juga relatif alami-alami, itu maksudnya normalinya itu sekitar 5-8%. Nah, kecuali 2015 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Tadi waktu kita bicara total aset berarti termasuk ini, kita sudah katakan di 2015 itu ada revaluasi. Sebenarnya kejadian revaluasinya adalah sepanjang tahun 2015, ini catatan akhir tahunnya. Berarti nilai-nilai ekuitas pemerintah misal di BUMN atau di badan usaha lainnya itu meningkat. Naiknya sampai hampir 70%. Sedangkan rinciannya, ya kita lihat tadi yang non permanen 297 triliun, kemudian yang permanen 3.780 triliun. Nah, dari yang non permanen itu yang paling besar adalah yang dua ya, dana bergulir sebesar kurang lebih 19,5 triliun. Nah, ini yang unik. Investasi jangka panjang non permanen lainnya. Ini saya mulai masuk satu poin yang saya sebut misteri ya. Biasanya kalau item-item itu lainnya itu adalah sisa. Sisa dari rincian-rincian, masuk lainnya. Itu lazimnya pencatatan dalam kaidah akuntansi. Mau itu neraca, mau itu pendapatan, mau itu biaya kan. Nah ini lain-lainnya malah paling besar dibandingkan yang BU. Kenapa demikian? Karena ada peristiwa khusus di tahun 2020, 2021 sudah berlanjut neracanya sampai 2023. Yaitu salah satunya adalah investasi pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional. Jadi investasi pemerintah dengan judul terkait dengan pemulihan ekonomi nasional itu ada yang diberikan kepada BUMN, tapi tidak termasuk investasi permanen. Maksudnya tidak nambah modal di BUMN tersebut, tapi investasi non permanen. Nilainya sekitar hampir 10 triliun. Ada juga jenis-jenis investasi non permanen, baik karena memang bersifat sementara atau memang masih dalam proses untuk menjadi permanen. Banyak hal-hal baru di era pemerintahan Jokowi yang kedua itu yang cukup besar ininya, antara lain adalah ada Tapera, ada nanti DIT SMI, ini adalah Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Negara Menteri Keuangan. Betapa ada 280 triliun yang dalam pencatatan dia.
Ya ini yang saya sebut misteri ya. Maksudnya misteri itu ya publik ini kurang jelas kan, 280 triliun itu besar ya. Besar ya. Nah, itu di dalam beberapa hal yang misal ada BLU, LPDP, BP Tapera. Ini belum masuk ke investasi permanen, baru non permanen. Nanti di permanen dia ada lagi. Nah, ini Tapera, apalagi Tapera kita sudah mendapatkan isu kan yang belakangan ini, nanti kita ada baiknya mengecek bahwa sebelum ada kewajiban yang dibatalkan itu, posisi keuangannya Tapera bagaimana. Nah, ini kan Tapera adalah salah satu yang diinvestasi oleh pemerintah. Nah, ada juga pinjaman PEN ke daerah. Jadi dulu pemerintah daerah itu jika kesulitan bisa meminjam ke melewati Kementerian Dalam Negeri ya. Tapi ketika PEN karena banyak permintaan disendirikan melewati SMI ya, badannya Kementerian Keuangan, tetapi mendapatkan bantuan pemerintah senilai 21,6 triliun. Itu contoh. Kemudian investasi jangka panjang yang non permanen. Kita kembali dulu, yang dimaksud investasi jangka panjang itu investasi yang sifatnya lebih dari 12 bulan, lebih dari setahun. Nah, yang permanen ini ada 3 macam. Ada investasi permanen penyertaan modal pemerintah, berarti singkatannya PMP, sekarang disebut penyertaan modal negara. Ini gonta-ganti nama ini ya, bertukar-tukar, maksudnya sama. Yang kedua investasi permanen badan layanan umum. Apa bedanya? Yang badan layanan umum ini tidak dipisahkan ya, masih bagian dari pemerintah. Nanti makanya waktu kas tadi, BLU itu kasnya masuk dengan kas pemerintah. Tapi kalau yang BUMN kasnya bukan kas pemerintah. Lalu yang ketiga investasi permanen lainnya. Nah, kalau kita lihat investasi permanen badan layanan umum ini hanya 8 triliun, sementara yang kepada BUMN itu 2.927 triliun. Kepada lembaga internasional 32,35 triliun. Kurang lebih. Nah, mari kita lihat gambarannya. Jadi investasi permanen yang sifatnya penyertaan modal pemerintah, bisa dibayangkan ya, penyertaan modal pemerintah itu relatif tidak dimaksud untuk diperjualbelikan dan untuk jangka yang sangat panjang. Nah, Persero dan Perum itu perusahaan umum itu berarti BUMN. Nilainya bisa ditambahkan. Jadi 2000 kurang lebih mencapai 2.890 triliun. Sedangkan lembaga keuangan internasional itu karena keanggotaan kita, ada 6 lembaga ini seperti IDE, ada Islamic Development Bank, kita harus bayar iuran, itu dianggap modal. Nilainya 32 triliun. Lalu ada badan usaha lainnya. Nah, ini nanti kita pelan-pelan nih. Jadi ada BUMN, ada badan usaha lainnya. Badan usaha lainnya itu seperti lembaga biaya ekspor impor, lembaga pengelolaan investasi Indonesia, dan ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang saham pemerintah itu minoritas. Itu dianggap badan usaha lainnya. Nah, kembali di sini saya ingin meng-highlight buat para pembelajar ekonomi, kita publik, jangankan publik ya, kita pembelajar ekonomi saja tentang informasi-informasi detail hal ini kurang jelas. Sebagai contoh sekarang, ketika saya bicara ke depan para pembelajar ekonomi ini, saya sudah berusaha mencari data terkini 2023. Misal badan usaha lainnya ini kan banyak nih, yang 133 triliun itu. Saya belum dapat detailnya. Yang BUMN ini kan ada sekitar 70-80 BUMN, belum dapat. Biasanya adanya di mana? Adanya di lampiran LKPP. Dan menurut penjelasan Menteri Keuangan di depannya, lampiran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari LKPP. Nah, tetapi faktanya yang diunggah sampai sekarang hanyalah LKPP-nya. Dan lampiran itu lebih panjang. Tahun yang lampau juga begitu. Jadi 2 tahun berturut-turut ini lampiran tidak diunggah. Nah, tahun kemarin saya dapat melalui prosedur mana-mana. Padahal itu milik publik sebenarnya. Itu makanya saya bilang misteri. Bagaimana kita mau menganalisis perkembangannya kalau kita tidak dapat datanya? Apalagi kalau misalnya para pembelajar ekonomi ini mau nyoba masuk ke masing-masing BUMN, Anda akan mendapatkan laporan keuangan yang mungkin tahun 2022 baru, bahkan ada yang masih 2021, padahal sudah ada 2023. Nah, ini contoh misteri itu menurut saya. Karena mestinya kita kan jadi detail itu bisa melihat masing-masing investasi ini. Karena apa? Karena investasi jangka panjang pemerintah ini adalah catatan angka. Tapi kita tidak bisa membaca dari angka ini faktor risikonya.
Jadi benar ini pemerintah punya investasi 2.890 triliun ya pada Persero, kalau ditambah dengan yang Perum, nah ini sudah 2.900 loh. Di dalamnya ada PLN, ada Pertamina, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI. Tapi kita kemudian bisa menghitung, iya ya kalau PLN dan Pertamina itu 100% milik negara. Kalau BRI Mandiri 60%, 52%. Nah, anggap aja yang 100%. Kalau kita ngelihat tadi 13.000 triliun itu kan banyak tuh. Dan ini juga banyak. Tetapi saya pernah berdiskusi dengan salah seorang mantan pejabat Kementerian BUMN. Ya, kata dia, ya asetnya PLN kan termasuk kabel, tiang segala macam. Jadi kita kan harus membayangkan juga angka itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi risiko dan sebagainya. Kita perlu data-data lain, termasuk rasio-rasionya. Sayangnya informasi tentang ini tidak terlalu user friendly, bahkan sebagian tidak terbuka kepada publik, dan harusnya terbuka karena perintahnya LKPP itu harus diumumkan. Contoh ya. Kemudian kita mau lihat nih yang kepada BUMN. Jadi PMN kepada BUMN itu setiap tahun ada beberapa BUMN yang dapat. Kadang hanya 1-2, kadang bisa 5. Waktu COVID banyak yang dapat. Nah, totalnya kan dia terakumulasi. Nah, jadi ini harus dibedakan nih, kalau saya sebut PMP kepada BUMN tahun tertentu, itu berarti pada tahun itu dia dapat berapa. Ada yang dapat nggak? Kalau ini adalah totalin neraca yang ada di BUMN. Nah, nilainya cukup besar. Jadi pemerintah ini dari 13.000 itu hampir 3.000-nya adalah berupa investasi di BUMN. Nah, nilainya memang menanjak. Cuma kan naiknya juga perlahan kan? Bahkan ada beberapa tahun yang sedikit turun. Naik yang besar adalah kembali 2015. Kenapa? Saya ulangi, karena revaluasi nilainya. Nah, misterinya di sini adalah, satu, direvaluasi ini. Kedua, di risiko dari 2.927 triliun ini. Jadi kan tidak bisa, ini nilai buku ya, nilai bukunya BUMN, modal pemerintah di BUMN. Nah, contoh ini nih, ini saya ambil contoh. Nah, saya hanya bisa punya data 2022, data 2023 belum diumumkan ke publik lampirannya LKPP tadi. Baik, tapi kan bisa kita, misalnya kita lihat di Bank Mandiri yang asetnya hampir 2.000 triliun. Tahun 2022, kalau sekarang mungkin di kisaran 2.100, 2.200 ya. Nah, itu saham pemerintah adalah 52%. Caranya tadi, angka tadi bukan 2.000 triliunnya, tapi ekuitas modal pemerintah. Nah, modal pemerintah di sana adalah 252 triliun. Jadi 52. Jadi nilainya ini. Yang besar antara lain adalah PLN, ekuitas pemerintah sampai 991 triliun. 100% milik pemerintah. Nah, ini informasi ini juga menarik, bahwa kita taunya Mandiri itu milik pemerintah, BRI milik pemerintah. Tapi perhatikan, saham pemerintah 52%, 53% ya. Jadi bukan 100% BRI atau Mandiri itu punya pemerintah. Cuma karena biar dia tetap nggak boleh di bawah 51% untuk disebut BUMN. Ditahan seperti itu. Dan saya ulangi, nilai 2.900 tadi perlu dikupas secara lebih jeli. Nah, salah satu contoh untuk mengupas jeli ini misalnya Garuda. Garuda sampai pembukuan 2022 itu ekuitasnya negatif. Karena kewajiban lebih besar dari aset. Begitu juga Jiwasraya, begitu juga Asabri. Ini contoh saja. Nah, ini yang lagi rame, misalnya Utama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya. Saya ambilkan ini contoh. Ya, masih pada tahun 2022, masih ekuitasnya masih besar ini. Terutama Utama Karya masih 84,77 triliun. Nah, tetapi kembali tadi bahwa nilai tersebut sewaktu-waktu jika ada masalah di perusahaan tersebut bisa cepat berubah. Sayangnya informasi kita tidak terlalu mendalam. Nah, lalu selain kepada BUMN ada badan usaha lainnya. Badan usaha lainnya saya ulangi sekali lagi, contohnya adalah lembaga pembiayaan ekspor impor. Kemudian banyak perusahaan yang pemerintah sahamnya 10%, 15%. Nah, ada juga bahkan beberapa perusahaan. Nah, ini ada juga yang sifatnya modal awal BP Tapera itu sampai 2,8 triliun. Itu badan usaha lainnya. Lalu ada investasi permanen lainnya. Ini pencatatan.
di Bank Indonesia itu nilai modalnya ditambah cadangan dan lain-lain itu dianggap milik negara. Nilainya 401 triliun. LPS juga begitu 211 triliun. Nah, yang menarik adalah PMP lain-lain yang 73 triliun itu lain-lain itu antara lain perguruan tinggi ya, ex-BHMN. Itu nilainya lumayan, seluruh PTN yang dulu ex-BHMN, Badan Hukum Milik Negara waktu itu. Lalu ada BPJS Kesehatan, itu termasuk PMN lain-lain ya. Ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada yang ingin tanya di mana nilainya itu, di situ. Kembali ke ini kita tadi, itu badan usaha lainnya, kalau ini PMP lain-lain. Nah, selanjutnya adalah aset tetap. Jadi kita sudah bicara aset lancar, lalu kita bicara investasi, jangka panjang pemerintah, baik yang non-permanen maupun permanen, lalu jenis aset yang ketiga adalah aset tetap. Nah, aset tetap ini yang paling besar, tadi yang paling besar, nilainya mencapai hampir 7.000 triliun. Nah, apa saja? Ada tanah, ada peralatan dan mesin, ada gedung dan bangunan, lalu ada konstruksi dalam pengerjaan dan seterusnya. Bagaimana perkembangan aset tetap? Nah, ini mungkin nanti bisa diperoleh PDF-nya bahwa aset tetap itu adalah yang manfaatnya lebih dari 12 bulan, setahun ya lebih ya. Lalu ada aturan untuk penyajian aset tetap. Secara prinsip aset tetap itu ditulis berdasarkan biaya perolehannya, kecuali pada kasus-kasus umpamanya revaluasi itu memerlukan peraturan untuk mendukung revaluasi tersebut. Penyusutan itu juga dilakukan terhadap aset tetap. Nah, yang menariknya adalah kita di era Presiden Jokowi ini, baik yang terutama yang pertama, itu melakukan revaluasi. Ketika dilakukan revaluasi terutama kepada investasi jangka panjang, itu cepat, itu 2015 dilakukan, dilaporkan di akhir tahun, diterima oleh BPK. Nah, sedangkan revaluasi aset tetap yang sedang kita bicara ini dilakukan 2017, 2018, laporan di 2018 belum disetujui BPK, ketika 2019 baru disetujui. Nah, ini yang ingin kita highlight juga, tentu nanti dalam kajian-kajian kita yang lebih lanjut ya. Saya ingin mengingatkan bahwa nilai aset tetap yang ada di LKPP ini sungguh patut menjadi perhatian publik. Bagaimana dia mengalami peningkatan, bagaimana pencatatannya, rinciannya apa saja. Karena kita kebanyakan pembelajar ekonomi itu perhatiannya kepada APBN, kepada pendapatan dan kepada belanja, jarang menganalisis aset. Nah, atau kalau menganalisis utang kan kewajiban, yang aset juga harus kita lihat. Nah, ini kira-kira kalau dilihat ininya, perkembangannya ini aset tetap. Nah, seperti saya bicarakan tadi, mengalami kenaikan luar biasa di tahun 2019, selebihnya malah belakangan ini cenderung datar, bahkan sempat turun ya. Tapi turun 2018 ini beda, ini karena ada reklasifikasi aset. Nah, kemudian di antara aset tetap itu, yang paling monumental revaluasinya itu tanah. Jadi nilai tanah itu melonjak 4,5 kali lipat di 2019. Jadi tanahnya tetap, nilainya melonjak. Nah, setelah itu nilai tanah justru turun. Artinya secara neto pemerintah selama 5 tahun terakhir ini tidak melakukan penambahan nilai aset tanah sebenarnya. Mungkin ada yang dijual kan, atau dialih-alih fungsikan, tapi tidak lagi jadi aset pemerintah. Nah, kemudian ini juga menarik. Selama ini kita mendapatkan informasi pemerintahan Jokowi ini sangat rajin membuat jalan, membuat irigasi, membuat jembatan. Jadi jalan, irigasi, dan jaringan itu kurang lebih begitu ya. Ya termasuk jalan, termasuk jembatan, jaringan ya, termasuk irigasi. Tetapi kalau kita lihat ini, ya tidak terjadi peningkatan yang spektakuler kecuali 2019. Sekali lagi 2019 karena revaluasi salah satunya. Nah, 2018 turun ini karena reklasifikasi ya, bukan karena dijual. Nah, tetapi dari sini ke sini kan kenaikannya pelan. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan periode sebelumnya, ya normal saja, bahkan lebih tinggi kenaikannya di periode sebelumnya. Meskipun periode sebelumnya ini kelemahannya tidak mencatat penyusutannya. Jadi maksudnya data aset tentang jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak menunjukkan terjadinya penambahan aset pemerintah secara signifikan, secara
seperti narasinya. Nah, mungkin di sini nanti misterinya kita, oh ternyata yang banyak bertambah adalah yang bukan sebagai aset pemerintah, toh jalan tol misalnya dan seterusnya. Lalu kalau dengan penyusutan ini, tadi ini nilai tanpa penyusutan, ini dengan sama saja. Kalau setelah dengan penyusutan, justru selama era periode keduanya Presiden Jokowi ini terjadi pengurangan nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan. Ini menarik ya, bahwa ketika ada opini pemerintah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, tapi faktanya adalah nilai jalan, irigasi, dan jaringan itu menurun. Nah, lalu yang berikutnya lagi, ada yang disebut dengan properti investasi. Properti investasi ini dulu masuk investasi lain-lain. Ini maksudnya adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, nah, digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat, jadi properti pemerintah lah, bisa disewakan. Kalau yang gede itu antara lain IKN. Di IKN itu jadi sudah ada nilai asetnya, bahwa belum menghasilkan itu soal lain ya. Aset milik otoritas sebenarnya 62 triliun hampir. Lalu kalau contoh lain lagi adalah Lanut Halim ya, 4,16 triliun. Lalu ada Kementerian Perhubungan 1,80 triliun. Jadi cukup besar properti investasi. Dulu masuknya investasi lain-lain. Nah, sedangkan aset lainnya, nah ini kembali juga sesuatu yang harus kita cermati lebih serius. Jadi ada soal kemitraan dengan pihak ketiga, ada aset tak berwujud, ada dana kelolaan BLU, nilainya spektakuler ya, 983 triliun netonya. Sebenarnya mestinya publik dari waktu ke waktu tidak harus menunggu akhir tahun dan masuk pihak otoritas itu memberikan kesempatan kita semua, terutama pembelajar ekonomi ini, untuk mendalaminya supaya bisa memberikan masukan atau melakukan kritik, pengawasan. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, kita sudah bicara aset, tapi kita tidak bicara kewajiban secara rinci. Ya, sebutlah kewajiban itu definisi sederhananya adalah utang. Lalu perbandingannya, kan nilai aset itu biru, nilai kewajiban adalah orange. Sedangkan yang hitam ini adalah rasionya. Tentu sederhananya kalau di perusahaan kan semakin tinggi rasio kewajiban terhadap aset itu, artinya perusahaan tersebut bebannya berat lah, nilainya kan rendah karena kewajibannya besar. Nah, sekarang nilainya adalah 72,95%. Nah, tetapi perhatikan bahwa pada waktu dimulai 2014 ya 74%. Membaik ketika revaluasi. Revaluasi 2019 ini kan membuat nilai birunya naik. Kemudian di tahun 2015 juga naik. Tetapi pelan-pelan naik kembali. Sederhananya sepintas tentu kita perlu mendalami ya, bahwa kewajiban yang salah satu utamanya adalah utang, itu menurut data ini tidaklah menjadi aset secara spektakuler gitu loh. Biasa saja itu saya tidak ingin mengatakan tidak jadi aset. Jadi selama era Presiden Jokowi ini kenaikan kewajiban itu sebenarnya tidak tertransformasi menjadi kenaikan aset secara signifikan. Nah, terbukti dari rasionya. Kurang lebih begitu, maka saya simpulkan secara umum pembahasan kita. Pertama, nilai aset pemerintah pusat ini saya ulangi disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, tiap tahunnya. Nah, LKPP 2 tahun terakhir ini 2022 dan 2023 itu kepada publik tidak disajikan lampirannya. Padahal di kata pengantar Menteri Keuangan sebagai pertanggungjawaban itu mengatakan lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari LKPP. Saya tidak tahu juga ini kepada siapa kita menuntut ini. Saya dapat yang 2022 dari kolega-kolega saya, nah ini 2023 sampai sekarang belum dapat. Nah, perkembangan neraca itu harus dicermati dari berbagai edisi. Sayangnya, Kementerian Keuangan maupun lembaga lainnya tidak memberikan data yang user friendly. Kalau APBN saja masih relatif kelihatan. Sehingga kita kalau mau melakukan analisis seperti yang tadi secara sederhana saya lakukan, itu harus memasukin setahun demi setahun dari LKPP. Nah, LKPP sendiri boleh tersedia di tahun 2004, sebelumnya belum ada. Lalu mengacu pada teknik akuntansi yang pedoman-pedoman akuntansi, prinsip akuntansi pemerintahan yang pelan-pelan diatur bertambah sampai sekarang. Secara umum, saya ingin mengatakan aset terbesar pada pemerintah pusat ini adalah satu, aset tetap,
dua, investasi jangka panjang. Nah, misterinya aset tetap ternyata meningkat pesat ketika dilakukan revaluasi. Ketika tidak dilakukan revaluasi, kenaikan aset tetap itu relatif alamiah saja di kisaran 5%. Nah, sedangkan investasi jangka panjang yang paling besar adalah kepada BUMN, itu misterinya adalah dia tidak memperlihatkan risiko. Jadi sewaktu Garuda belum kena masalah, dia kan menambah nilai aset atas ekuitasnya sedemikian rupa. Ketika dia masalah, dia mengurangi aset. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi andai Wijaya Karya, Aldi Karya, Utama Karya bermasalah. Nah, atau ujung lagi, meskipun sekarang dalam keadaan yang bisa dikatakan rata-rata disebut sehat dan juga aman, yaitu perbankan. Bagaimana kalau Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Tabung BTN itu mengalami masalah? Maka analisis aset kita akan menjadi lebih serius. Nah, lalu yang lain lagi, audit LKPP oleh BPK itu bersifat umum terhadap keseluruhan. Tadi 7 loh, neraca itu hanya 1 dari 7. Apalagi waktunya hanya 2 bulan. Maka terhadap berbagai hal yang lebih detail di neraca, itu BPK hanya bisa kalau dia melakukan yang namanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, sayangnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu tidak terlalu sering dilakukan karena memang mahal, karena sumber daya yang dimiliki, dan juga harus ada political will. Apakah dia permintaan DPR, apakah tekanan publik ketika dia jadi case, jadi kasus. Nah, kita hanya mendapat berita saja tentang Jiwasraya, tentang Asabri, tentang Garuda. Nah, ini contoh BUMN ya. Bagaimana dengan yang tidak berujung itu, tapi investasi non permanen tadi, yang ratusan triliun juga, 200-an triliun, 150 triliun. Kemana kita memperoleh informasinya? Media tidak akan bisa. Nah, dengan begitu kita juga mengkaitkan dengan utang. Narasi bahwa utang produktif itu antara lain karena dia dibelikan kepada aset-aset atau dijadikan investasi jangka panjang, itu mengujinya jadi sulit karena kita tidak cukup punya kesempatan informasi untuk menganalisis tentang asetnya secara lebih baik. Kurang lebih begitu, maka kita pembelajar ekonomi harus bekerja keras dan mudah-mudahan pemerintah juga mestinya makin sadar bahwa tentang aset ini pengawasan lebih banyak dari masyarakat, dari pakar, dari pembelajar ekonomi, dan kemudian terutama sekali dari DPR, lalu nanti berujung kepada BPK yang mungkin harus melakukan pemeriksaan dan publikasi yang pentingnya. Ini bagaimana kita mau minta pemeriksaan dengan tujuan khusus? Pemeriksaan yang bersifat umum saja, hasil LKPP kita tidak tersaji. Saya pembelajar ekonomi, insya Allah termasuk yang serius, itu mau mendapatkan yang terakhir kondisi-kondisi BUMN berdasarkan LKPP saja kesulitan. Karena itu saya mengingatkan kita semua, tidak hanya para pembelajar ekonomi, kalau dibilang kita miskin pemerintah ini negara, ya tidak, asetnya lebih besar dari kewajibannya. Tapi dibilang kita kaya, kita cukup meragukan tentang kualitas kekayaan kita itu. Nah, ada kaidah umum di kehidupan perusahaan atau sehari-hari, utang itu lebih pasti kan, karena dia menimbulkan beban, kewajiban, sementara yang namanya aset itu nilainya lebih tidak pasti. Ketika dia dicatat nilainya tertentu, tetapi ketika dia mau dijual, ketika dalam kesulitan nilainya bisa tidak sesuai dengan itu. Dan dari uraian saya tadi, bukan hanya itu, kita kemudian boleh dong sebagai warga negara mempertanyakan bagaimana aset 10 triliun, 5 triliun, kemudian mendapatkan judul-judul nomenklatur baru, investasi non permanen, jangka panjang tapi non permanen, investasi jangka panjang. Nanti saya tadi belum menyampaikan di laporannya itu ada yang beberapa investasi non permanen itu yang diragukan untuk bisa ditagih dan seterusnya. Mudah-mudahan kajian ini mengajak semua pembelajar ekonomi, ini adalah salah satu field lapangan yang memerlukan kita semua untuk mempertajam hal ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.